Workshop sehari menjadi jurnalis yang digelar pada Kamis 20 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh sekitar 31 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja migran hingga mahasiswa. Cukup seperti itu. Nah itu kira-kira. Jadi kita tadi openingnya pakai halo guys, atau misalnya kalau tadi identitas tuh halo sobat milenial dan identitas. Pada lagi bersama saya Fani Al-Rahman. Kali ini saya sudah ada di lantai 4 Radio Taiwan Internasional bersama Tony Tamsir dan seluruh peserta workshop sehari menjadi jurnalis pada hari Kamis 20 Februari 2025. Kira-kira gitu Bang Tony. Oke. Ada perbedaannya karena begitu Mas Fan nanti misalkan saja mewawancara saya, saat saya diwawancarai saya kan mewakili RTI. Jadi otomatis saya nggak bisa juga. Ya guys, saya Tony dari RTI ini nggak bisa, nggak masuk ke sonanya ya, nggak masuk karena saya membawa nama branding yang tadi saya bilang yaitu Radio Taiwan Internasional. Di mana identitas brandingnya kan beda. Kalau misalkan saya demikian, pada saat saya mengundang Mas Pan ke dalam acara saya untuk memperkenalkan acara hari ini, dia boleh menggunakan gaya dia. Tapi apakah Mas Pan harus menggunakan cara saya? Tentu, karena saya adalah yang mewawancarai Mas Fan. Di situ perbedaannya. Ya. Saya kan radio yang tradisional, di situ yang milenial. Yang tradisional mewawancarai yang milenial, gaya tradisional, ya tetap gaya tradisional. Ini teman-teman lagi pada serius bikin berita ya. Teman kelasmu, ya. Teman kelasmu menggunakan bahasa apa? Ya bahasa teman kelasmu. Calon-calon jurnalis kita yang paling benar, tapi tergantung audiensnya masing-masing. Mewakili siapa? Ya, saya mewakili RTI. ini juga lagi bikin berita ya. Tentu akan ada perbedaan yang sangat Ya teman-teman, setelah sehari untuk pembelajaran menjadi jurnalis ya, baik itu penulisan berita, kemudian juga untuk membuat non berita dan sebagai penyiar. Nah, berikut ini peserta terakhir diminta untuk maju memberikan hasil yang kira-kira didapatkan dari mungkin teori-teorinya. Sekarang kita lihat ke tulisan. Ini tulisannya baca apa? Mau dibacain sendiri gak oleh orangnya? Yuk sekarang kita bacain. Ini RTI-nya lagi live ya, jadi Anda juga boleh lihat ya. Sekalian Anda juga mungkin bisa ikut langsung lihat live-nya. Pertama, kenapa Mbak milih judul ini? Seperti itu. Shortwave broadcasting dalam perspektif fisika. Karena saya orang fisika, kemudian tadi Mr. Huang selaku International Broadcasting itu mention shortwave broadcasting itu beberapa kali sampai dia mengatakan bahwa metode ini even high cost tetapi tetap dipertahankan. Kemudian oleh Ibu, kemudian saya bertanya lagi, kenapa RTI tetap mempertahankan metode ini meskipun high cost, budgetnya harus banyak, begitu kan? Kenapa tidak menggunakan AM atau FM? Nah, utamanya adalah karena shortwave ini merupakan gelombang pendek yang tidak menggunakan internet dan hanya menggunakan metode fisika yang pemantulan. Semakin banyak pemantulannya, maka jangkauan informasi yang diberikan dari titik A ke titik tujuannya itu akan clear. Jadi no noise. Jadi itu mungkin alasannya ya. Ya alasannya. Nah, kenapa? Karena kita hanya tahu mereka menggunakan shortwave broadcasting. Tetapi what is that? Kenapa gelombang pendek bisa digunakan untuk menyampaikan berita yang begitu important dari sekelas Rusia yang sedang peperangan, tetapi hanya menggunakan shortwave, ya itu bisa langsung menembus itu dan clear tanpa ada noise. Nah itu dalam perspektif fisika. Dalam bahasa media itu namanya angle atau sudut pandang pemberitaan. Kenapa Mbak ini bisa nulis ini? Karena dia orang fisika, ya Pak ya? Ya. Dan dia mengira ini menarik. Bagi saya yang orang jurnalistik, saya itu nggak tahu ini pentingnya apa. Tapi dia bisa melihat ini
Dan ini mungkin bisa penting bagi teman-teman semua pembaca gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat di judul Shortwave Broadcasting dalam perspektif fisika. Oke, sekarang kalau kita mau ini input dari saya Mbak ya. Kalau kita mau mengirim ini mungkin ke media-media yang concern seputar science, ini mungkin sah. Tapi kalau misalnya ini mau dikirim ke IDN Times atau media-media anak muda, maka saya lebih menyarankan fakta-fakta seputar shortwave broadcasting. Titik 2 bisa ditembus di saat perang. Jadi orang, wah apaan nih? Pasti orang kan shortwave itu apaan sih? Orang-orang kamu pasti nggak ngerti ya. Tapi, kok bisa ditembus saat perang gitu? Nah itu jadi ini bukan clickbait ya, tapi ini menarik untuk orang pembaca. Karena tadi lagi-lagi Mbak, mungkin kita orang awam kita nggak ngerti gitu. Nah, coba boleh baca Mbak, silakan Mbak. Oke. Radio Taiwan Internasional merupakan salah satu media siaran di dunia yang menggunakan shortwave atau gelombang pendek dalam penyiarannya. Nah, ini Mbak nih. Ini tadi yang saya katakan sebagai 150 karakter pertama. Ini kenapa penting? Karena nanti kalimat inilah yang nyangkut di Google. Kalau misalnya teman-teman melihat Google ya, mencari berita, itu kan ada berita yang kepotong tuh. Nah, itu kata-kata ini. Nah, kalau input saya, radio internasional pakai tanda kurung RT. Kenapa? Karena mungkin yang nyangkut di Google itu RTI, bukan Radio Taiwan Internasional. Ya. Itu. Jadi mungkin di Google itu akan mencari atau familiar dengan kata keywordnya. Nah, Ya karena ini ya, saya tambahkan lagi dengan Mas Pan, Radio Taiwan Internasional berarti 3 kata kan? Apakah orang akan mencari dengan mengetik Radio Taiwan Internasional di dalam Google? Tanya. Oke, silakan melanjutkan dulu. Jangkauan siaran yang luas, kejernihan suara, serta ketidaktergantungan gelombang radio yang akan internet menjadi alasan yang krusial mengapa metode penyiaran ini tetap dipertahankan meskipun membutuhkan budget operasional yang tinggi. Nah, boleh lanjutkan, Pak. Hal ini diungkapkan dengan gamblang oleh Mr. Harrison Huang selaku International Broadcasting RTI dalam acara pelatihan sehari menjadi jurnalis yang digelar di Ballroom RTI hari ini Kamis 20 Februari 2025. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat shortwave frekuensi ini menjadi suatu metode yang everlasting? Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ini kita lagi-lagi nggak berbicara masalah. Terima kasih ya Pak. Kita nggak berbicara masalah apakah ini paling baik atau enggak. Tapi ini tadi saya bicara teknisnya, bagaimana bisa nyangkut di Google. Dan ini cukup baik. Ini bagus untuk nulis cuma 10 menit. Dan dalam 10 menit kira-kira Mbak ini sudah bisa langsung memberikan gambaran singkat apa sih shortwave broadcasting itu. Nah, yang perlu mungkin sedikit ditambahkan adalah setiap media itu dia memiliki ketentuannya masing-masing, cara penulisannya masing-masing. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan istilah-istilahnya atau misalnya kayak Kamis, apakah Kamis 20 Februari atau Feb atau Kamis 20 garis miring 5 garis miring 2025 itu beda-beda semua media. Jadi itu hal yang sangat lumrah. Kalau ditanya, Kak saya bingung bagaimana, kembali kepada media masing-masing. Biasanya itu aja. Gimana Bang Tony tambahan? Sebenarnya tulisannya bagus ya, karena di bagian belakangnya juga masih ada pertanyaan yang menyangkut ya, sehingga ditanyakan lagi kepada pembaca apa sih yang membuat siaran shortwave ini menjadi krusial. Ditanya balik seperti kita nonton film, terus di bagian belakangnya ada umpan balik, semoga Anda datang lagi. Itu tanggapan yang saya terima ya, kalau misalkan saya dari mendengar suaranya. Jadi saya juga dengar suaranya Pak. Oke, sekarang kita beralih ke contoh kedua dari Mas Teddy ya. Oke, Mas Teddy silakan. Tepuk tangan kepada Mas Teddy. Oke, latihan jadi jurnalis untuk Polda Metro Jaya. Silakan, kenapa memilih angle ini? Karena seperti tadi yang sudah dikatakan, SEO, kata SEO-nya harus berada di dalam 150 karakter pertama. Jadi saya langsung mulai dengan topik yang to the point ya. Ada berapa orang, di acara apa, dan dibicarakan di mana dan kapan. Boleh dibacakan silakan. Oke. Pelatihan menjadi jurnalis untuk warga negara Indonesia di Taiwan.
Lebih kurang 30 peserta warga negara Indonesia di Taiwan mengikuti pelatihan sehari menjadi jurnalis yang diselenggarakan di Radio Taiwan Internasional RTI pada tanggal 20 Februari 2025. Acara yang didukung oleh PPI, KDRI, dan IDN Times ini bertujuan untuk memberikan kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan perihal dunia jurnalistik, dari teknik menulis hingga pengalaman bekerja sebagai penyiar dan jurnalis. Selain presentasi yang diberikan oleh para ahli, peserta juga diajak berkeliling di Museum RTI untuk mengenal sejarah RTI dan perannya dalam dunia penyiaran di Taiwan. Oke. Nah, kalau saran dari aku adalah lagi-lagi 150 kata sangat pendek, terbatas. Jadi alih-alih daripada kita menggunakan kata lebih kurang, bisa mungkin sekitar. Pertama itu. Yang kedua adalah ini angle yang mau kita majukan ya. Misalnya angle apa, sudut pandang apa yang ingin kita majukan. Kalau misalnya Mas Teddy mau menonjolkan ini dihadiri oleh jumlah peserta, boleh menyebutkan angka 30. Tapi apakah angka 30 itu tergantung angka yang besar atau tidak? Biasanya kalau dalam ukuran media, semakin besar angkanya, semakin cenderung berita itu dibaca. Itulah kenapa kalau misalnya kita berita demo itu, walaupun cuma ada 23, kita nyebutnya puluhan peserta menghadiri demonstrasi. Banyak 23. Nah, kenapa? Karena kalau nggak gitu nggak menarik. Kita bohong nggak? Kita nggak bohong, 23 puluhan kok, gitu. Nah, kalau misalnya angka 30 ini dalam konteks Taiwan itu sudah cukup besar, maka boleh kita sebutkan secara spesifik. Sekitar 30 peserta. Tapi kalau misalnya dirasa ini kurang signifikan, Mas, oh puluhan peserta menghadiri gitu. Jadi ini adalah angle yang ingin dimajukan oleh Mas Teddy, yaitu seputar jumlah pesertanya. Apakah itu sah? Boleh-boleh saja gitu. Tergantung kepada lagi-lagi ini mungkin kesepakatan antara redaksi atau antara penulisnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya gini, ini apakah dirasa terlalu panjang? Enggak? Acara didukung oleh PPI, KDI yang bertujuan untuk memberikan kepada para peserta. Nah, ini kita mungkin fokus kepada ini Mas, pengulangan kata. Nanti mungkin semakin lama semakin terbiasa, karena biasanya kalau kita di IDN Touch, kalau kita sudah ada kata bertujuan, kita nggak pakai kata untuk, karena sudah otomatis bertujuan memberikan. Jadi bukan bertujuan untuk memberikan. Jadi efektivitas kata kepada para peserta pengalaman dan perihal Indonesia. Nah, ini juga yang menarik nih. Kalau kita orang-orang tua, kita biasa menggunakan kata ihwal atau tentang atau perihal. Bagaimana kita menggunakannya terserah masing-masing medianya. Seperti itu. Dan mungkin ada tambah lagi Bang Tony? Kayaknya lu boleh deh kerja di radio. Setiap orang bisa kerja di radio kok, termasuk tadi Mas Teddy. Yang beda antara saya dengan Mas Teddy yaitu pada saat membaca apa yang ditampilkan. Nah, itu perbedaan antara saya dengan Mas Teddy. Karena Mas Teddy bisa ditampilkan lagi nggak nih? Lebih kurang 30 peserta warga negara Indonesia di Taiwan mengikuti pelatihan sehari menjadi jurnalis yang diselenggarakan di Radio Taiwan Internasional atau RTI pada tanggal 20 Februari 2025. Acara yang didukung oleh PPI, KDI, dan IDN Times ini bertujuan untuk memberikan kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan perihal dunia jurnalistik. Dan tadi jujur ya, kalau saya baca ini capek. Kenapa? Karena koma lagi. Ya. Bagaimana caranya untuk membaca koma, titiknya di situ. Ya. Suara nafas kita itu kan terbatas. Kita baca dari acara. Acara yang didukung oleh PPI, KDI, dan Identitas ini bertujuan untuk memberikan kepada para peserta pengalaman dan pengetahuan perihal dunia jurnalistik dari teknis menulis hingga pengalaman bekerja sebagai penyiar dan jurnalis. Satu sedotan langsung harus diselesaikan. Kalau dari saya pribadi sih nggak ada yang perlu disalahkan ya dari sini ya. Hanya saja jikalau sebagai seorang penyiar, tentu saya akan menghindari kata yang terlalu banyak dan akan saya kurangin dengan cara menyatukan kata-kata yang hampir serupa. Ya, itu yang akan saya lakukan untuk tulisan dari tadi. Oh, satu lagi Bang, untuk judul ya misalnya. Pelatihan menjadi jurnalis. Pertanyaannya adalah, ketika kita cari di Google, apakah kita memasukkan kata menjadi atau tidak? Tidak.
Nah, biasanya kan mungkin pelatihan jurnalistik untuk warga negara Indonesia di Taiwan. Jadi pertimbangkan juga kita sebagai pembaca. Oh, kok mau judul apa ya? Pelatihan. Nah, tapi kan Kak, judulnya kan menjadi jurnalis sehari itu nggak masalah. Karena itu yang penting kita nggak mengubah esensinya. Tapi lagi-lagi kita memposisikan diri sebagai pembaca. Apakah kita akan memasukkan kata menjadi ketika kita mencari di Google judul? Kalau enggak, mendingan kita bosan. Jadi cuma pelatihan jurnalistik untuk warga negara Indonesia di Taiwan. Itu udah cukup. Itu udah nyangkut SEO banget tuh. Pelatihan iya, WNI iya, jurnalis iya, di Taiwan iya. Jadi nyangkut semua. Lagi-lagi, Kak, apakah kalau ada menjadinya, kan udah masuk nih Kak semua keywordnya. Tapi kalau ada menjadinya, apakah itu akan mengurangi esensi dari SEO-nya? Iya. Jadi sebegitu sensitifnya Google itu. Dan jangankan teman-teman ya, mungkin orang bingung ya. Kita juga kadang-kadang jurnalis itu dibuat bingung oleh Google. Google itu semua mau mereka, senang-senangnya mereka kadang-kadang mereka hari ini bikin aturan kayak begini, besoknya diubah, besoknya balik lagi ke aturan lama. Jadi ya ini juga masalah yang kita hadapi ya. Baik, ya cukup. Terima kasih Bang Teddy, ini bingkisannya. Tepuk tangan buat Bang Teddy. Gimana Bang Teddy, apa waktu sudah cukup? Ya, waktunya sudah cukup sebenarnya dan sudah dilebihkan 3 menit. Teman-teman yang tadi udah kirim silakan maju ya untuk dapat souvenirnya kalau apa. Oke. Yang terakhir dari saya pribadi, terima kasih kepada PPI, kemudian juga Eden Times dan KDI sudah pada kembali ke kantornya. Saya berharap teman-teman hari ini mengikuti kegiatan di RTI itu mendapatkan sesuatu, ya, entah itu pengalaman, entah itu pelatihannya, pendidikannya, ya, bawa pulang dan terapkan dalam kehidupan kamu. Pada saat Anda tulis di sosial media kamu, ya, gunakan apa yang Anda pelajari hari ini. Saya berharap nanti kedepannya kalau saya menggunakan sosial media, saya bisa menemukan tulisan-tulisan yang berbobot dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Tony dan Bang Fani. Tuntas sudah acara kita di sore hari ini, dan dengan ini kami secara resmi mengakhiri workshop jurnalistik untuk komunitas Indonesia di Taiwan. Kami menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pembicara, penyelenggara juga, dan tentu peserta yang sudah sangat antusias dan telah menyukseskan acara ini. Semoga pengetahuan yang diperoleh di hari ini menginspirasi dan membimbing kita dalam perjalanan kita menuju jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terakhir nih panggilan untuk Firmansyah Arif ya, yang udah menulis dan juga lumayan panjang. Judulnya dengan menulislah dan abadilah. Kemudian juga Sutarto Muhammad. Iya, maksudnya ini ada souvenir untuk Anda ya. Panggilan Ya. untuk Sutarto dan siapa tadi? Tadi Mas Arif ya, Mas kemudian Arif, Sutarto Muhammad, mendapatkan kemudian juga Li Pingping ya, kemudian juga Jason yang udah menulis. Nanti untuk sertifikat kan kita kirim sertifikat di grup. Dan lagi-lagi kita tunggu tulisan teman-teman di medinfo@ppi Taiwan. Ditunggu tulisan teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Ditunggu sekali. Dan mudah-mudahan bisa diterbitkan di IDN Times teman-teman untuk tulisan yang berhasil. Pak ini